Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bella, Fadia, Fauzia, Rahmadani, Salsa, Heni dan juga Mia akan membahas mengenai tidur, terjaga, dan regulasi internal. Hai Dan, kamu kenapa? Kelihatannya kok ngantuk banget sih? Ya nih, kadang aku tidur cepet, kadang lama banget baru bisa tidur. Tapi ini udah gak ngantuk banget sih, udah segeran cuman agak ngantuk aja dikit. By the way, kamu tahu nggak kalau tubuh kita itu secara spontan menghasilkan ritme terjaga dan tidurnya sendiri? Aku pernah deh baca itu tapi udah lupa. Jelasin dong biar aku lebih paham. Aku jelasin ya. Jadi, manusia itu mempunyai ritme yang disebut ritme sirkanual endogen atau biasa disebut juga dengan faktor endogen. Nah, contohnya kalau saat kamu begadang, kamu pasti akan merasa lebih mengantuk seiring berjalannya waktu. Tetapi saat pagi tiba, kamu tidak lagi mengantuk dan merasa waspada. Nah, di dalam faktor endogen ini ada yang namanya irama sirkadian yang dikendalikan oleh jam biologis. Jadi maksud kamu irama sirkadian ini membuat manusia menghasilkan ritme bangun tidur 24 jam gitu? Iya, bener banget. Tetapi irama sirkadian ini juga dapat kita modifikasi walau hanya sedikit. Terus perlu kamu tahu, irama sirkadian juga mempengaruhi lebih dari sekedar bangun dan tidur loh. Seperti ritme sirkadian dalam makan dan minum, buang air kecil, sekresi hormon, metabolisme, kepekaan terhadap obat-obatan, dan variabel lain seperti ritme sirkadian dalam suasana hati. Oh iya, aku juga pernah baca kalau dalam sebuah penelitian, orang dewasa mudah mencatat suasana hati mereka sepanjang hari. Sebagian besar menunjukkan peningkatan mood dari bangun hingga sore hari dan kemudian sedikit menurun hingga waktu tidur. Tapi sebenarnya kita bisa nggak sih mengatur ulang jam biologis kita? Dari yang aku baca, kita bisa menyesuaikan kembali cara kerja internal kita setiap hari untuk tetap sejajar dengan dunia. Walaupun terkadang kita salah menyesuaikan. Nah, stimulus yang menyetel ulang ritme sirkadian disebut dengan istilah Jerman Zeitgeber, yang artinya pemberian waktu. Sejauh ini, cahaya merupakan Zeitgeber dominan manusia dan hewan darat. Selain itu, Zeitgeber lainnya adalah olahraga karena termasuk rangsangan sosial atau efek dari orang lain yang mendorong kita untuk berolahraga dan beraktivitas. Oh, aku jadi paham. Mungkin contohnya seperti yang sering banget terjadi pada saat akhir pekan. Kebanyakan dari kita itu akan lebih bebas mengatur jadwal kita sendiri. Kita mengekspos diri kita pada kesenangan dan aktivitas di malam hari. Dan kemudian bangun siang di keesokan harinya pada saat weekend. Karena kita mikirnya kalau hari weekend adalah hari untuk bermalas-malasan. Kemudian pada Senin pagi ketika jam di meja menunjukkan jam 7 pagi, namun jam biologis kamu mungkin menunjukkan jam 5 pagi dan akhirnya membuat kamu terhuyung-huyung pergi ke kantor atau kampus tanpa banyak tenaga. Jadi bawaannya akan ngantuk dan juga lemes karena kita nggak bisa ngatur jam biologis kita dengan baik. Tapi gimana sih dengan orang buta? Apakah dia juga bisa mengatur ritme sirkadiannya dengan zat geber cahaya? Bener banget. Nah, kalau untuk orang yang mengalami kebutaan, hasilnya bermacam-macam. Beberapa memang mengatur ritme sirkadian mereka dengan kebisingan, suhu, makanan, dan aktivitas. Oh, seperti itu. Tapi kalau dalam ritme sirkadian, ada nggak sih hal-hal yang mengganggu ritme sirkadian itu sendiri? Nah, kalau untuk hal-hal yang mengganggu ritme sirkadian itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, itu mengganggu ritme sirkadian karena melintasi zona waktu yang dikenal dengan sebutan jet lag. Contohnya, wisatawan yang mengeluhkan rasa kantuk di siang hari, sulit tidur di malam hari, depresi, dan gangguan konsentrasi. Semua masalah yang terjadi itu berasal dari ketidaksesuaian antara jam sirkadian internal dan waktu eksternalnya. Dan juga menyesuaikan diri dengan jet lag seringkali membuat seseorang menjadi stres loh. Stres ini nantinya akan meningkatkan kadar hormon adrenal kortisol dalam darah. Dan banyak penelitian telah menunjukkan bahwa peningkatan berkepanjangan kortisol merusak neuron di hipokampus, area otak yang penting untuk memori. Terus selanjutnya, gangguan ritme sirkadian juga bisa dipengaruhi oleh kerja shift. Contohnya nih ya, orang dengan kerja shift malam
dapat menyebabkan stres di tempat kerja dan dapat menjadi penyebab sakit. Selain itu, Tilly et al. Melaporkan adanya penurunan terhadap reaksi dan kemampuan berhitung atau cognitive performance pada pekerja shift malam. Nah, ada juga tuh yang disebut dengan istilah morning people dan evening people. Jadi, irama sirkadian antara individu yang termasuk morning people dan evening people itu berbeda. Jadi gini, beberapa orang atau morning people itu akan bangun pagi, mencapai puncak produktivitasnya lebih awal dan menjadi kurang waspada di malam hari. Dibandingkan dengan orang yang termasuk evening people yang baik secara harfiah maupun kiasan, mencapai puncaknya pada sore atau malam hari. Mereka mentolerir begadang sepanjang malam lebih baik daripada orang bangun pagi. Namun juga tergantung pada usia, biasanya anak-anak muda termasuk golongan evening people. Makasih ya, sekarang aku jadi paham gangguan-gangguan yang memengaruhi ritme sirkadian. Nah, sekarang gantian nih, ada yang pengen aku tanyain ke kamu. Aku pernah baca, kalau ritme sirkadian itu juga ada pendorongannya, tapi aku lupa pendorongnya itu apa. Kamu ingat gak? Kalau itu aku inget sih. Jadi pendorong utama ritme untuk tidur dan suhu tubuh itu adalah nukleus suprasiasmatik atau SCN. Ini merupakan bagian dari hipotalamus yang lokasinya tepat di atas kiasma optik. Nah, kalau terjadi kerusakan pada SCN, ritme tubuh kita bisa menjadi tidak menentu. Oh, paham. Nah, kalau salah satu hal yang mengatur ritme sirkadian kan zat bercahaya. Berarti cahaya juga berhubungan kan dengan nukleus SCN? Iya bener banget, jadi posisi nukleus SCN di otak manusia tepat di atas kiasma optik, cabang kecil dari saraf optik yang dikenal sebagai jalur retinohipotalamik dari retina ke SCN yang dapat mengubah pengaturan SCN. Jalur retinohipotalamik ke SCN ini berasal dari populasi khusus sel ganglion retina yang memiliki fotopigmen sendiri yang disebut melanopsin. Mereka merespon cahaya secara perlahan dan mati perlahan ketika lampu berhenti. Oleh karena itu, mereka merespon jumlah cahaya rata-rata keseluruhan, bukan terhadap perubahan cahaya seketika. Nah, inti SCN ini juga menghasilkan ritme sirkadian loh. Tapi bagaimana caranya inti SCN bisa menghasilkan ritme sirkadian? Jadi, ada beberapa gen yang bertanggung jawab atas ritme sirkadian, yaitu dikenal sebagai periode, disingkat menjadi per, dan juga timeless, disingkat menjadi tim, yang nantinya akan menghasilkan protein per dan juga tim. Konsentrasi kedua protein ini yang mendorong tidur dan ketidakaktifan. Pada manusia bisa terjadi mutasi pada gen yang memproduksi protein per menyebabkan perubahan jadwal tidur. Orang dengan mutasi per tertentu ini ditemukan memiliki ritme sirkadian yang lebih pendek dari 24 jam. Oh, berarti bisa dikatakan SCN ini mengatur bangun dan tidur dengan mengontrol tingkat aktivitas di area otak ya? Iya bener banget, salah satunya di area otak adalah di kelenjar pineal. Oh iya, aku ingat kalau itu. Jadi, kelenjar pineal itu akan melepaskan hormon melatonin yang kalau pada manusia akan menciptakan rasa ngantuk pada saat malam hari, tetapi pada hewan nokturnal akan meningkatkan kewaspadaan. Selain mengatur tidur dan terjaga, melatonin juga membantu mengkontrol permulaan pubertas dan penyesuaian tubuh kita terhadap perubahan musim loh, seperti hibernasi. Tapi kamu pernah gak sih kayak pengen tidur tapi belum ngantuk gitu? Terus akhirnya kamu tutup mata aja. Lama-lama malah ketiduran. Pernah gak sih kamu kayak gitu? Sering banget lagi, jadi sebenarnya diri kita itu punya yang namanya tahapan tidur. Nah, secara ilmiah kita tuh punya 4 tahapan tidur yang disebut tidur tahap pertama sampai tidur tahap keempat. Kalau tidur tahap pertama itu, aktivitas otak secara keseluruhan masih tinggi, tetapi mulai menurun, yang juga dikenal sebagai tahap non-REM atau non-rapid eye movement. Jadi kayak misalnya, kamu tahu nggak istilah tidur ayam? Jadi kayak kondisinya tuh, kamu tidur, tapi pikiran dan mental sama tubuh kamu tuh masih kayak di antara tidur terlelap dan juga setengah sadar. Terus kalau tidur tahap kedua itu, kesadaran kamu makin lama makin menurun. Tubuh kamu akan bersiap untuk tidur nyenyak dengan hadirnya spindel tidur yang akan bekerja sama dengan
rangka kompleks yang akan melindungi tidur kamu sekaligus menekan adanya respon rangsangan dari luar. Tahap ini juga disebut sebagai tahap 2 non-REM. Jadi kayak misalkan kamu masih ngedengar suara tapi kamu tidak terlalu paham apa yang sebenarnya lagi terjadi. Yang ketiga disebut juga sebagai tahap 3 non-REM. Nah, kalau di tahap ini kamu akan tidur lebih nyenyak karena otakmu merilis gelombang delta yang bikin kamu jadi kurang responsif. Kalau sudah di tahap ini juga kamu bakal sulit untuk dibangunkan. Tapi kalau kamu berhasil bangun, kamu tuh kayak perlu ngumpulin nyawa gitu dulu loh. Atau bisa aja kamu jadi kayak berjalan sambil tidur gitu. Selanjutnya, di tahap terakhir, ini udah nggak termasuk tahap non-REM, tapi masuknya ke tahap REM, alias tidur bermimpi. Jadi, di tahap ini detak jantung, tarikan nafas, dan aktivitas otak kita akan melambat. Nah, jadinya gelombang lambat beramplitudo besar semakin sering muncul. Oh iya, tidur tahap ketiga dan keempat itu akan membentuk tidur gelombang lambat atau biasa disebut slow wave sleep. Tapi aku pernah denger kalau tidur rapid eye movement ini sama dengan tidur paradoks, bener gak sih? Jadi, istilah tidur REM itu digunakan peneliti untuk manusia. Sedangkan istilah tidur paradoks digunakan untuk hewan selain manusia, karena banyak spesies hewan yang tidak menghasilkan pergerakan mata. Terus juga pada awalnya tidur REM itu dianggap sama dengan bermimpi. Akan tetapi penelitian lebih lanjut juga ditemukan bahwa mimpi itu berada pada tidur tahap non-REM, bukan REM. Jadi singkatnya REM dan mimpi adalah hal yang berbeda dan memang biasanya saling tumpang tindih. Oh, jadi gitu ya. Sekarang udah paham aku, ternyata tidur itu ada tahapannya. Terus berarti otak itu juga ada waktu tidur dan bekerjanya juga ya? Iya bener banget, jadi pada saat kita tidur itu difasilitasi oleh penurunan stimulasi serta adenosin dan prostaglandin yang menginhibisi sistem pembangkit kegairahan pada otak kita. Tidur juga difasilitasi oleh peningkatan aktivitas beberapa kelompok sel tertentu pada dasar otak bagian depan yang melepaskan GABA atau asam gamma aminobutirat ke sebagian besar otak bagian depan, yang merupakan neurotransmitter yang memiliki peranan penting untuk tidur kita. Terus kalau pada saat kita tidur REM, itu aktivitas otak kita gimana dong? Pada saat kita mengalami yang namanya tidur REM, terjadi peningkatan aktivitas pada pons dan sistem limbik yang berperan penting untuk respon emosi. Tidur REM juga diasosiasikan dengan pola potensial listrik yang beramplitudo tinggi yang dikenal sebagai gelombang PGO, yaitu pons genikulat oksipital. Gelombang aktivitas neuron pertama kali dideteksi pada pons, kemudian dideteksi pada nukleus genikulat lateral talamus, selanjutnya dideteksi pada korteks oksipital. Oh iya, selain menjadi asal muasal PGO, sel-sel pada pons juga berperan terhadap tidur REM dengan cara mengirimkan informasi ke sumsum tulang belakang untuk menghambat motor neuron yang mengendalikan otot-otot besar dalam tubuh. Dan juga salah satu fungsi informasi dari pons yang menuju sumsum tulang belakang adalah sebagai pencegah tindakan dalam tahap tidur REM. Paham. Kalau secara biologisnya fungsi tidur REM itu apa sih? Kalau secara biologisnya, salah satu hipotesis mengemukakan bahwa REM penting untuk memperkuat memori. Rata-rata orang menghabiskan sekitar sepertiga dari hidupnya untuk tidur, dan sekitar seperlima tidurnya adalah pada fase REM, dengan total sekitar 600 jam REM per tahun. Kalau pada bayi yang mendapat lebih banyak REM dan lebih banyak tidur total dibandingkan orang dewasa, juga menegaskan bahwa pola tidur yang lebih total memprediksi presentase tidur REM yang lebih tinggi. Bukan hanya pada manusia, hewan juga bisa mengalami yang namanya tidur REM. Seperti misalnya kucing menghabiskan hingga 16 jam sehari untuk tidur. Sebagian banyak adalah tidur dalam fase REM. Oh iya, aku mau tanya deh, kamu pernah gak sih ngalamin gangguan-gangguan tidur gitu? Itu apa sih penyebabnya? Aku tahu sih, gangguan-gangguan tidur yang kita alami itu kan bisa saja gara-gara sleep apnea, jadi kayak ketidakmampuan bernafas ketika tidur. Nah, untuk orang-orang yang mengalami sleep apnea, ini karena bisa tidak bernafas yang lumayan lama, terkadang berlangsung semenit atau lebih. Kemudian orang-orang tersebut akan bangun dengan terengah-engah kehabisan nafas.
Kemudian ada juga yang namanya narkolepsi yang merupakan gangguan tidur kronis yang membuat si penderita kantuk luar biasa di siang hari. Secara teori sih, narkolepsi ini dapat disembuhkan dengan obat yang memulihkan kadar orexin. Kalau saat itu sih pengobatan narkolepsi umumnya menggunakan obat stimulan seperti metilfenidat atau Ritalin yang meningkatkan keterjagaan dengan cara meningkatkan aktivitas dopamin. Terus ada juga periodic limb movement disorder, yaitu sebuah gerakan refleks kaki dan terkadang tangan yang berulang. Jadi kayak biasa saat tidur ditandai dengan refleks menyentakkan atau menggoyangkan tangan dan kaki. Tapi pergerakan kaki atau tangan tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah apabila tidak muncul secara terus-menerus. Oh iya, aku tadi lupa mau tanya, kalau tidur REM itu ada gak sih gangguan-gangguannya? Jelas ada dong. Jadi gangguannya disebut dengan REM Sleep Behavior Disorder. Jadi gangguan ini merupakan kelainan tidur yang sangat berbahaya. Mereka akan memeragakan apa yang ada di dalam mimpinya di dunia nyata. Penderita gangguan ini seringkali bermimpi mempertahankan diri dari sebuah serangan. Mereka dapat bergerak memukul, menendang, dan bahkan melompat. Bahkan, penderitanya bisa sampai melukai diri sendiri atau orang lain, serta merusak barang-barang di sekitar mereka. Kelainan tidur REM behavior disorder ini sering ditemukan pada orang-orang lanjut usia, terutama penderita penyakit pada otak. Mungkin penyakit otak yang mereka derita merusak sel-sel pada pons, pengirim informasi yang menginhibisi neuron sumsum tulang belakang, pengendali pergerakan otot besar pendukung tubuh. Oh, tapi REM sleep behavior disorder ini sama nggak sama kayak night terror sama sleepwalking? Jelas beda dong, aku jelasin ya. Jadi, kalau night terrors itu kayak pengalaman kegelisahan yang menyebabkan penderitanya bangun dari tidur kemudian berteriak-teriak. Nah, night terrors ini muncul kalau dalam tahapan tidur pada tahap tidur non-REM. Kalau sleepwalking itu munculnya dalam tidur tahap ketiga dan keempat pada permulaan periode tidur di malam hari. Sleepwalking ini tidak berbahaya sama sekali, walaupun individu tersebut akan terbangun dan kebingungan. Karena bisa aja dia tidur di kamar, tapi bangun-bangun dia udah ada di ruang tamu. Sekarang aku mau tanya kamu nih, kamu tahu gak sih fungsi tidur selain untuk membuat kita lebih semangat lagi pada saat bangun? Coba dong jelasin ke aku. Selama tidur, kita mengistirahatkan otot kita, menurunkan metabolisme, melakukan pemeliharaan sel neuron, mengatur ulang sinapsis, dan memperkuat ingatan. Nah, menurut Meinkel et al. 2012, untuk orang-orang yang kurang tidur bisa saja berakibat lebih parah dari stres yang sudah mereka miliki. Hipotesis yang mungkin adalah fungsi asli tidur dan terpenting adalah menghemat energi. Oleh karena itu, tidur dalam beberapa hal dianalogikan dengan hibernasi. Selain itu, fungsi lain dari tidur adalah meningkatkan daya ingat. Jadi gini, jika kamu tidak tidur nyenyak, ingatan dan kognisi kamu akan terganggu keesokan harinya. Sebaliknya, jika misalnya kamu mempelajari sesuatu dan kemudian pergi tidur, atau bahkan tidur siang, ingatan kamu akan menguat dan bahkan mungkin menjadi lebih baik daripada sebelum tidur. Jadi, kalau misalnya kamu mau UAS atau UTS, terus kamu ingin menghafal sesuatu, pelajari materinya sebelum tidur. Lebih baik lagi belajar sebelum tidur dan kemudian ulas apa yang telah kamu pelajari setelah kamu bangun. Dan juga tidur itu membantu orang menganalisis kembali ingatan mereka loh. Oh gitu ya. By the way, makasih loh ya tipsnya untuk belajar sebelum tidur. Tapi kok bisa ya tidur itu meningkatkan daya ingat kita? Jadi, kenapa tidur itu bisa meningkatkan daya ingat kita? Karena penelitian mencatat aktivitas di hipokampus selama pembelajaran dan kemudian direkam dari lokasi yang sama selama tidur. Jadi, jumlah aktivitas hipokampus selama tidur berkorelasi tinggi dengan peningkatan kinerja berikutnya. Kemudian, saat otak memutar ulang pengalamannya, selama itu tidur akan membentuk cabang dendritik baru dan memperkuat ingatan. Makanya kalau tidur itu bisa meningkatkan daya ingat kita. Oh kayak gitu ya. Oh iya, aku kemarin lihat loh di buku kalau misalnya ada perspektif mimpi. Itu gimana ya? Bisa tolong jelasin nggak? Nih, aku jelasin ya. Jadi, kalau menurut hipotesis sintesis,
aktivasi, mimpi mewakili upaya otak untuk memahami informasi yang jarang dan terdistorsi. Mimpi dimulai dengan semburan periodik aktivitas spontan di pons gelombang PGO yang dijelaskan sebelumnya yang mengaktifkan beberapa bagian korteks tetapi tidak yang lain. Korteks menggabungkan masukan serampangan ini dengan aktivitas lain apapun yang sudah terjadi dan melakukan yang terbaik untuk mensistensis cerita yang memahami informasi tersebut. Terus, kalau perspektif satu lagi apa? Perspektif satu lagi, ya benar banget, hipotesis neurokognitif. Perspektif ini menganggap mimpi sebagai pemikiran yang terjadi dalam kondisi yang tidak biasa. Ini bisa menekankan bahwa mimpi dimulai dengan aktivitas otak yang spontan terkait dengan ingatan baru-baru ini. Jadi selama tidur itu otak mendapatkan informasi yang relatif sedikit dari organ, indera, area visual, dan pendengaran primer. Dari korteks memiliki aktivitas yang lebih rendah dari biasanya. Oleh karena itu, area otak lain bebas menghasilkan gambar tanpa kendala atau gangguan. Juga korteks motorik primer ditekan seperti neuron motorik dari sumsum tulang belakang sehingga gairah tidak dapat beraksi. Aktivitas ditekan dari korteks prefrontal yang penting untuk memori kerja, sedangkan aktivitas relatif tinggi di bagian inferior bawah korteks meningkatkan sensasi tubuh dengan penglihatan. Mereka juga melaporkan tidak ada mimpi aktivitas yang cukup tinggi untuk ditemukan di area korteks visual selain korteks visual primer. Area tersebut mungkin penting untuk pencitraan visual yang menyertai sebagian besar mimpi. Akhirnya, aktivitas tinggi di hipotalamus, amigdala, dan area lain yang penting untuk emosi dan motivasi. Jadi, stimulasi internal atau eksternal mengaktifkan bagian parietal, oksipital, dan korteks temporal. Gairah ini berkembang menjadi persepsi halusinasi. Oh gitu ya, aku paham deh kayaknya. Tapi aku boleh nggak kalau misalnya tanya-tanya lagi? Nah, salah satunya tentang mimpi. Ayo deh kita sharing lagi di next video tentang regulasi internal. Sampai ketemu di video selanjutnya.